Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 4, pelajaran kali ini pendidikan agama Islam akan membahas tentang Aku Anak Saleh, bagian yang pertama. Nah, bagian yang pertama ini yaitu akan membahas tentang sikap jujur dan amanah. Oke ya, kita lanjutkan tentang sikap jujur dan amanah. Sebelum itu, mari kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi lagu Jujurlah. Ini untuk nadanya sama seperti nada lagu Lihat Kebunku. Oke, bisa ya? Ini untuk teksnya. Kita coba menyanyi bersama-sama. Marilah anakku berkata yang jujur dengan ayah ibu, bapak ibu guru. Setiap hari jujurlah selalu, wahai anakku, jujurlah semua. Oke, bisa kira-kira menyanyi seperti itu? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke ya. Kita lanjutkan tentang sikap jujur. Apa itu sikap jujur? Sikap jujur itu adalah apa-apa yang diucapkan dan apa-apa yang dilakukan itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jadi apa yang kita lakukan dan apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan kenyataan. Itu berarti jujur. Nah, dalil jujurnya ini yang pertama adalah sabda dari Rasulullah. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, hendaklah kamu selalu jujur, karena kejujuran itu dapat menunjukkan pada kebaikan, sedangkan kebaikan itu dapat menunjukkan ke surga. Kalau dilihat dari hadis itu berarti kalau kita ingin masuk surga kita harus berbuat baik. Kalau kita itu ingin berbuat baik, salah satunya harus selalu jujur. Nah, Rasulullah juga bersabda lagi yang artinya adalah utamakan kejujuran itu sekalipun kamu menyaksikan kebinasaan ada dalam kejujuran itu. Serba kejujuran itu pasti membawa pada keselamatan. Nah, yang kedua ini, apapun yang terjadi kita harus jujur. Karena kejujuran dari kita itu pasti akan membawa keselamatan pada kita. Itu adalah dalil tentang sikap jujur. Kemudian selanjutnya sikap jujur itu lawannya adalah bohong. Berarti kalau kita tidak jujur berarti kita bohong. Tuh. Kemudian orang yang bohong itu termasuk orang munafik. Jadi kalau kita itu suka bohong, kita termasuk orang yang munafik. Nah, sekarang ini ciri-ciri orang munafik. Jadi orang yang munafik itu ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, jika berkata bohong atau tidak jujur. Jadi kalau kita itu berkata bohong, kita tidak jujur, kita masuk pada ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik yang kedua yaitu jika berjanji mengingkari, alias janjinya tidak ditepati. Kemudian ciri orang munafik yang ketiga yaitu jika dipercaya berkhianat, alias tidak bisa dipercaya. Kalau ada salah satu sifat dari 3 ciri-ciri orang yang munafik ini ada pada diri kita, ya harus segera diperbaiki. Kenapa harus segera diperbaiki? Karena orang munafik itu nanti akan masuk neraka yang paling bawah. Dalilnya dalam Al-Quran, innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan masuk neraka yang paling bawah.
Maka dari itu, kita harus menghindari sifat munafik dengan menghindari ciri-ciri orang munafik. Salah satunya harus bersikap jujur. Kemudian selanjutnya, kejujuran itu menguntungkan pada diri kita. Contohnya apa? Contohnya ini ada kisah ini. Berpura-pura mengerti dalam pelajaran, padahal belum mengerti. Jadi kita misalnya diterangkan gurunya, kita pura-pura mengerti, padahal belum mengerti. Nah itu nanti karena kita pura-pura berarti kita tidak jujur. Nah saat ulangan maka tidak dapat menjawab soal dengan baik. Kalau tidak bisa menjawab soal dengan baik, tentu nilainya akan buruk. Nah, sebaliknya jika kita belum mengerti, kalau kita itu jujur, maka seharusnya kita bertanya, ya, bertanya secara jujur, pada akhirnya paham. Nah, kalau kita bertanya, berarti kita jujur, kita paham. Saat ulangan, kita nanti bisa melaksanakan ujian itu, bisa mengerjakan, dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, yang atas ini tadi contoh yang tidak jujur, nilainya jelek. Yang bawah ini contoh yang jujur, nilainya bagus. Nah, berarti orang yang jujur itu sebenarnya menguntungkan diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus jujur. Bisa kira-kira kalian berbuat jujur dimanapun dan kapanpun berada? Pasti bisa. Ya, kita berlatih untuk bersikap jujur. Selanjutnya, sekarang tentang bentuk-bentuk kejujuran. Ada macam-macam bentuk kejujuran. Yang pertama yaitu jujur dalam berjanji. Contohnya bagaimana ini jujur dalam berjanji? Ini, kalau kita berjanji akan ke rumah teman misalnya, maka ya kita harus ke rumah teman tersebut. Tidak boleh kita tidak ke rumah temannya. Jadi makanya kalau berjanji itu kita harus membiasakan dengan mengucapkan insya Allah. Ini untuk berjaga-jaga jika seandainya pada saat waktu yang kita janjikan untuk janji itu kita tidak bisa menepati karena sesuatu hal yang tidak bisa dihindari, maka kita sudah mengucapkan insya Allah. Insya Allah itu artinya jika Allah menghendaki. Tuh. Jadi dalam berjanji kita harus menepati. Kemudian yang kedua yaitu jujur dalam bercerita. Contohnya bagaimana ini jujur dalam bercerita? Contohnya adalah ketika kita bercerita, maka cerita itu harus sesuai kenyataan, tidak boleh mengada-ada. Jadi cerita kita itu ketika kita bercerita pada teman-teman di sekolah mungkin atau teman kita yang ada di rumah, maka kita harus ceritanya yang benar-benar terjadi, jangan cerita bohong-bohongan. Kemudian bentuk kejujuran yang ketiga yaitu jujur dalam pinjam meminjam. Ini contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita misalnya meminjam pensil kepada teman, maka kita harus mengembalikan pensil itu tanpa menukarnya dengan yang lain. Apalagi tidak dikembalikan, itu malah tidak boleh. Ya, jadi kalau kita itu misalnya pinjam pensil merek A, maka ya pensil merek A-nya itu ya yang kita kembalikan lagi, tidak boleh kita tukar dengan merek B misalnya. Karena yang merek A bagus, yang merek B jelek, akhirnya yang dikembalikan yang merek B misalnya. Itu tidak boleh. Jadi dalam pinjam meminjam pun kita juga harus jujur. Oke, bisa kira-kira melakukan kejujuran itu tadi? Pasti bisa. Selanjutnya, selain jujur, kita juga harus berbuat yang amanah. Apa itu amanah? Amanah itu menurut bahasa artinya adalah aman atau tidak takut. Terus maksudnya berarti bagaimana? Maksudnya adalah amanah itu dapat dipercaya. Alias ketika kita misalnya dititipi sesuatu oleh orang lain, maka sesuatu yang dititipkan oleh orang lain itu kita jaga dan kita kembalikan dalam bentuk seperti semula. Jadi orang yang menitipkan kepada kita itu aman atau tidak takut. Ini atas ini tadi, berarti kita termasuk orang yang amanah.
Jadi kalau kita dititipi apapun harus kita jaga, dan kalau sudah waktunya mengembalikan juga kita kembalikan seperti bentuk semula. Nah, lawan dari amanah itu adalah khianat. Jadi amanah itu lawannya adalah khianat. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan amanahnya Nabi. Nah, Nabi Muhammad itu ternyata orangnya adalah sangat amanah. Buktinya bagaimana? Buktinya adalah ketika Nabi Muhammad itu berdagang. Ya, jadi Nabi Muhammad itu saat berusia remaja atau dewasa, Nabi Muhammad itu berdagang. Nah, dalam berdagang itu Nabi Muhammad bersikap amanah atau terpercaya. Jadi kalau ada orang lain yang menitipkan dagangan kepada Nabi Muhammad, maka titipannya itu oleh Nabi Muhammad dijaga dengan baik. Nah, saking amanahnya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Ini sekelas Nabi Muhammad saja bisa amanah. Apalagi kalian karena kalian kita ini merupakan umatnya Nabi Muhammad, maka kita harus meniru Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saja amanah, berarti kita juga harus amanah. Kesimpulan pembelajaran kali ini yang pertama adalah kita harus bersikap jujur, baik itu dalam berjanji, baik dalam bercerita, maupun baik dalam pinjam meminjam. Kita harus jujur. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad itu dalam berdagang selalu amanah. Maka dari itu kita harus mencontoh sifat amanahnya Nabi Muhammad. Kira-kira bisa kalian untuk bersikap jujur dan bersikap amanah? Saya yakin kalian pasti bisa. Oke ya. Semoga sedikit pelajaran kali ini bisa membekas pada diri kita semua dan kita bisa melaksanakan apa-apa dari kesimpulan pelajaran kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.